Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Jadi Ibu mau cek dulu kehadiran. Satu kelas. Satu orang. Fahmi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Mulai. Doa selesai. Oke, baik. Terima kasih Aulia sudah memberanikan diri untuk memimpin teman-temannya berdoa. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang Nutrisi. Oke. Jadi kita sudah belajar tentang nutrisi. Jadian ada mineral, ada apa lagi? Protein. Oke. Jadi kita sudah mempelajari tentang nutrisi, tentang makanan. Nah, pernah tidak kalian berpikir makanan yang kalian makan itu kan kalian lewat mulut. Kemudian kalian telan. Telan itu makanannya akan kemana kira-kira? Kalau menurut kalian? Setelah ditelan, terus masuk kemana? Di usus. Lambung, Ibu. Masuk ke lambung. Oke, jadi pastinya ada saluran-saluran pencernaan atau organ-organ pencernaan yang akan dilalui oleh makanan. Nah, kemudian apa saja sih yang terjadi pada makanan yang kita makan? Tadinya kan kita makan misalnya makan ayam goreng. Apa yang terjadi pada ayam goreng yang kalian makan itu di dalam tubuh? Materi kita hari ini adalah tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuannya untuk apa kita pelajari materi ini? Itu yang pertama supaya kalian tahu organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan. Kemudian fungsi organ-organ itu untuk apa? Ibu menggunakan model discovery learning ya untuk pembelajaran hari ini. Untuk penilaiannya nanti akan Ibu nilai. Itu yang dinilai adalah keaktifan kalian di dalam kelompok. Jadi nanti akan dibagikan kelompok. Kemudian penilaian individu. Kalau kelihatan dari luar manusia itu seperti ini, tapi organ pencernaannya di dalam itu bentuknya seperti ini ya. Di planet bumi ini, manusia mengkonsumsi sekitar 1 sampai 2,7 kg makanan per hari, 8.800 kg sepanjang hidupnya. Setiap makanan yang kita makan akan melewati sistem pencernaan yang panjangnya sekitar 9 meter, terdiri dari beberapa organ yang akan menyusun sistem pencernaan pada manusia. Pernahkah kamu berpikir saat kamu mengkonsumsi makanan, akan kemanakah makanan tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Inilah organ-organ pencernaan pada manusia. Perhatikan makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan berikut. Nah, dari tayangan tadi, ada yang mau kalian tanyakan? Apa yang terjadi pada makanan yang kita makan di dalam organ pencernaan? Oke, jadi perhatikan ada teman kalian bertanya, apa yang terjadi pada makanan di dalam organ pencernaan. Jadi ini kita akan diskusikan sama-sama ya. Kan kalian cek di grup kelas, ini Ibu bagikan kelompok ya. Nanti setiap kelompok masuk ke klik linknya dan masuk ke kelompok masing-masing. Perhatikan di grupnya Ibu bagikan LKPD dengan bahan ajar ya. Silakan dilihat.
Jadi di situ silakan lihat ada tabel nama organ dengan fungsinya. Jadi silakan kalian cari di bahan ajar, boleh di internet, boleh juga di buku siswanya kalian. Tulis nama organnya sama fungsinya. Kemudian lakukan kajian studi literasi ya. Silakan kalian lakukan studi literasi atau kajian perbedaan antara pencernaan mekanis sama pencernaan kimiawi. Jadi, kalian lakukan dulu percobaan. Kalian lakukan percobaan model penyerapan pada usus halus. Nah, bahan-bahan yang kalian siapkan tadi itu ada kain handuk sama kain katun. Nanti masing-masing kalian rendam dalam wadah yang berbeda. Silakan lakukan percobaannya. Direndam tuh, direndam. Jangan diam. Sudah saja. Untuk diskusi silakan berdiskusi dengan aktif sesama teman kelompok di grup WA-nya masing-masing. Kalian cocokkan kembali hasil percobaannya kalian, hasil diskusinya kalian dengan materi yang ada. Lambung sebagai tempat penyimpan makanan dan pencerna makanan. Kerongkongan sebagai penghubung mulut dan lambung. Lambung sebagai tempat menyimpan makanan sementara. Usus halus sebagai tempat penyerapan nutrisi makanan. Kain mana yang menyerap air lebih banyak kalau di kelompok 2? Kain handuk atau kain katun? Kain handuk. Nah, permukaan kain handuk lebih kasar dan luas permukaan lebih besar sehingga dapat menyerap air lebih banyak. Oke, jadi hasilnya sama ya. Jadi semua kelompok hasilnya sama. Kain yang menyerap air lebih banyak itu adalah kain handuk. Menyerap air lebih banyak daripada kain katun karena luas permukaan lebih besar. Hal ini memiliki kesamaan dengan struktur permukaan usus halus yang berupa fili sehingga sari-sari makanan lebih banyak terserap sempurna. Oke, jadi itu kesimpulannya ya. Untuk kelompok 1. Dari percobaan tadi, kita bisa analogikan, kita umpamakan ya, bahwa kita umpamakan permukaan kain handuk itu seperti permukaan usus halus. Karena strukturnya lain sudah jelas ya? Sudah. Jadi untuk kesimpulan keseluruhan dari materi yang kita pelajari hari ini, bahwa organ pencernaan ada apa saja tadi? Organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian ya kita makan, masuk dari mulut, kemudian masuk ke organ-organ pencerna sesuai urutannya tadi, kemudian pada usus halus nantinya sari-sari makanan yang sudah dicerna itu akan diserap oleh usus halus. Nama permukaannya itu adalah jonjot atau fili. Jadi diumpamakan seperti percobaan yang kalian lakukan tadi, diumpamakan seperti kain handuk yang kalian rendam tadi, kemudian dia menyerap air lebih banyak. Lihat di grup kelas itu Ibu sudah bagikan link untuk evaluasi dan penilaian sendiri. Silakan. Jadi dalam bentuk grup. Untuk pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari adalah gangguan pada sistem pencernaan makanan. Jadi silakan nanti kalian baca-baca materinya. Sudah belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Tisha. Jadi Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.